你是打算在百盟会战对林？吴彦谷药力竟如此，没想到紫渊剑诀竟然也通。拳！凤翔钟鸣，大哥，是我，你是我出生入死的好兄。 Hula hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa untuk hari Rabu, kita akan melanjutkan Tonghua dari Easy to Zone, yang dimana ini Mimin gabungkan menjadi 2 episode. Ya untuk hari Sabtunya kagak keburu ya, karena Sabtu itu Tonghuanya jadwalnya padat sekali. Udah gitu, banyak sekali Tonghua terbaru di hari Sabtu. Udah gitu bagus-bagus semua pula. Sebetulnya kalau pengen, semuanya inginlah Mimin ambil. Tetapi lebih baik sadar diri karena tidak akanlah mampu untuk membahasnya ya. Segini aja udah keteteran. Tetapi sepertinya Mimin akan mengambil 2 Tonghua terbaru guys, 2-3 lah. Dan itu untuklah mengisi kekosongan di hari Senin, Rabu, dan juga Kamis. Dan mohon maaf untuk hari ini ada keterlambatan di jadwal tayangnya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Lin Yun mendapati kecupan manis dari senior Xinyan, dia menjadi begitu bingung, tetapi dirinya langsunglah melanjutkan berkultivasi. Dirinya yang barusan diberikan kekuatan obat naga biru membuat dia menjadi begitu sangatlah senang, karena kekuatan spiritualnya tiba-tiba bertambah drastis dan dia berhasil untuklah mencapai tingkat 5 alam Suanji. Wile. Tidak sampai di situ juga, untuk ilmu berpedangnya telah menembus tingkat ke-7. Karena penasaran juga, Lin Yun mencoba untuklah melakukan tarian pedang. Akan tetapi, selagi dia melakukan tarian pedang, Li Uyao langsunglah menerjangnya, yang membuat Lin Yun menjadi begitu sangatlah kebingungan apa yang sedang dia lakukan. Tetapi Uyao sama sekali tidaklah memberitahu alasan dia menyerang. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah terjadi. Ya, kita sudah tahu lah ya pertarungannya gara-gara apa? Ya gara-gara cemburu guys. Dari pertarungan tersebutlah, Lin Yun sudah mengetahui kalau Uyao sangatlah cemburu atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia meminta kepada Uyao untuklah mendengarkan penjelasan dia terlebih dahulu. Tetapi tetap saja, yang namanya orang sudah cemburu dan tenggelam dengan emosi tidak akanlah peduli sama sekali. Dan pertarungan mereka kembalilah dilanjutkan. Di sini Lin Yun tidaklah mau menyakiti sesama temannya dan dia mencoba untuklah bertahan dan bertahan saja. Lalu untuk Li Uyao langsunglah mengatakan, apakah dia ingat dengan janji pertama mereka berdua bertemu? Kalau dia telah berjanji akan menjadi pendekar pedang pertama di dinasti Qin. Dan tampaknya untuk sekarang dia telah mengingkari janjinya. Karena bagaimanapun juga untuk menjadi pendekar pertama di dinasti Qin tidak perlu mengikuti sosok seperti Lin Yun. Karena dia haruslah bangkit dengan dirinya sendiri. Jadi dia meminta kepada Lin Yun, biarkanlah dia sementara waktu ini untuklah sendirian. Dan dia tidak akan lagi untuklah mengikuti jejak dari Lin Yun. Alhasil, untuk saat ini mereka berdua haruslah benar-benar berpisah dan menjalani kehidupan mereka sendiri masing-masing ya guys. Ya, keadaan kayak gini sebenarnya sulit ya. 2 sahabat yang saling menyukai salah satu senior, itu sih sudah pasti akanlah memperburuk ikatan persahabatan. Dan ini sudahlah terjadi di mana-mana guys. Sementara itu, untuk Wang Rong, dia pun langsunglah menemui Penatua Ting yang memiliki nama asli sebagai Bai Ting. Di sini, Bai Ting menanyakan mengapa dia datang mencari dirinya selarut malam seperti ini. Sebelum dia memberitahu apa keinginan dia kepada tetua Bai Ting, dia pun memberikan sebuah pujian. Karena sejak tetua Bai Ting berada di sini, membuat keluarga Wang benar-benar dilayani dengan begitu baik. Tetua Bai Ting tidak begitu mempermasalahkannya, karena ini sudahlah menjadi bagian tugas dia untuklah melayani keluarga Wang sepenuh hatinya. Karena dia juga mempunyai hutang budi kepada keluarga Wang. Dan dia juga meminta kepada dirinya tidak perlu khawatir tentang pertempuran aliansi berikutnya.
karena untuk Tuan Besar sudahlah memberitahu untuklah bekerja sama dengannya. Kira-kira siapa Tuan Besarnya guys? Dan jika memang ada sebuah masalah yang dia inginlah bicarakan, beritahu kepada dirinya. Mungkin saja dia bisa untuklah membantunya. Lantas Wang Rong pun langsunglah to the point. Alasan dia untuklah mencari dirinya memang ada satu hal kecil yang butuh bantuan dengannya. Setelah memberikan beberapa suap, dia langsunglah mengetahui apa yang harus dilakukan. Karena di sini Wang Rong masihlah memiliki dendam kepada Lin Yun dan dia juga berencana untuklah melawan Lin Yun di asosiasi Baisai. Lalu Wang Rong pun langsunglah membisikkan apa rencana untuklah selanjutnya. Setelah dibisikkan, kita masih belum tahu apa yang sebenarnya. Yang pasti untuk tetua Baiting langsung mengiyakannya, tetapi dia juga memberikan sebuah peringatan kalau rencana ini memiliki risiko yang begitu tinggi. Jika sedikit ceroboh saja, sedikit kesalahan juga, maka mereka semua akan ketahuan oleh ketua sekte Pavilion Pedang. Jika sudah ketahuan, maka secara otomatis mereka berdua akanlah mendapati hukuman dan mereka berdua juga tidak akanlah bisa untuk mengganggu Lin Yun kembali. Tetapi Wang Rong mencoba untuklah menghasutnya dengan cara memuji-mujinya. Kalau dia ini termasuk tetua tertinggi dari sekte Pavilion Pedang, sudah pasti untuk hal ini sangatlah mudah bagi dia. Yang ternyata rencananya, Wang Rong meminta akses kepada tetua Baiting agarlah semua pasukan aliansinya memasuki kuburan pedang yang sebelumnya tempat Lin Yun untuklah berkultivasi ya. Jadi menurut dia, memberikan akses itu sangatlah mudah. Dan juga bagaimana bisa untuk ketua Pavilion Pedang akanlah mengetahui rencana mereka ketika mereka sudahlah berada di kuburan pedang. Lantas tetua Baiting meminta dia tidaklah perlu khawatir demi keluarga Wang, dia akanlah membantunya kali ini. Sesingkatnya, pertarungan antara sekutu aliansi benar-benar dimulai. Senior Xin Yan memberitahu kalau untuk saat ini nama dari Lin Yun sudahlah terkenal dan juga diwaspadai oleh seluruh aliansi. Sudah pasti dia akanlah menjadi target utama untuklah dikalahkan, terutama untuk orang-orang yang berasal dari aliansi Junzi ataupun aliansi dari Wang Rong. Jadi dia meminta untuk bertindak berhati-hati. Lalu datanglah tetua Jian Feng yang memberikan sebuah peraturan pertarungan sekutu aliansi. Sebetulnya untuk pertarungan ini sama sekali tidaklah diperbolehkan. Maka dari itulah Pavilion Pedang mendirikan peperangan ratusan aliansi agarlah menentukan peringkat antara aliansi. Semakin tinggi peringkat aliansi, maka mereka tidak akanlah bisa untuk mengusiknya. Dan ini semua untuklah demi kedamaian ya guys. Dan kebetulan pertempuran kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana sebelumnya pertempurannya ini mereka akanlah baku hantam satu sama lain. Tetapi di sini pertempurannya akanlah sedikit berbeda. Mereka akanlah bersaing bersama-sama dan untuk ujian pertamanya mereka haruslah menemukan benda yaitu rumput spiritual yang bernama rumput Jian Huang. Dan rumput ini hanyalah terdapat di puncak kuburan pedang. Jika mereka mendapatkannya, maka mereka berhak untuklah mengkonsumsinya. Dan juga untuk rumput Jianwang ini memiliki manfaat yang begitu fantastis. Dengan manfaatnya bisa mendapatkan pedang pelindung. Jadi dengan pelindung tersebut mereka barulah bisa melewati larangan puncak kuburan pedang guys. Ya pada intinya untuk rumput Jianwang ini adalah kunci utama untuk memasuki makam pedang. Jika tidak memilikinya maka dikatakan mustahil untuk memasukinya. Untuk Lin Yun, dia juga penasaran dengan makam pedang karena untuk pedang kayunya ini memiliki hubungan dengan makam pedang tersebut. Mungkin saja ada suatu rahasia yang bisalah dia pecahkan di sana. Dan tetua Jian Feng kembali memperingati, walaupun pertempuran aliansi ini tidak akanlah bisa menahan hidup dan mati, atau lebih tepatnya akanlah memakan korban jiwa. Tetapi permintaan dia, jika lawannya sudah menyerah, maka mereka tidak lagi perlu untuklah melanjutkan pertarungan. Dan juga ada 3 tetua yang akanlah mengawasi pertempuran kali ini, yaitu tetua Jian Feng, tetua Lo Feng, dan juga tetua Baiting. Lalu pertempuran aliansi langsunglah dimulai.
我这是担心陆。 Lalu untuk Lin Yun, dia pun langsung memakai topeng tulang darah. Dan untuk target utamanya, dia inginlah sekali mengalahkan senior Chu Hao. Karena kemampuan bela diri serta kemampuan berpedangnya itu sama dengannya. Maka bisa dikatakan pertarungan Lin Yun dengan Chu Hao adalah pertarungan harga diri guys. Lalu untuk selanjutnya, Lin Yun mencoba untuklah mencari rumput Jianhuang dengan kekuatan mendeteksinya. Di sana dia pun langsung melihat beberapa lawannya sedanglah memantau rumput Jianhuang, di mana mereka menggunakan rumput Jianhuang sebagai umpan. Tetapi Lin Yun tidaklah begitu peduli, karena dia bisa melihat kekuatan dari lawannya masihlah belum cukup untuk menandinginya. Dan dia pun secara terang-terangan untuklah mengambil rumput Jianhuang. Dan juga untuk ketua dari kelompok tersebut yang bernama Lin Yan langsunglah diketahui keberadaannya dan langsunglah ditarik oleh Lin Yun. Untuk kedua temannya juga langsunglah dibekukan. Hal ini membuat Lin Yan menjadi begitu ketar-ketir serta menangis. Dan Lin Yun malah menjadi begitu sangatlah kebingungan, padahal mereka bertiga yang menyerang dirinya terlebih dahulu. Tetapi mengapa terlihat mereka bertiga yang tertindas? Lalu untuk Nona Lin Yan meminta kepada Lin Yun untuklah lepaskan teman-temannya, karena dia ini adalah nona besar dari keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar ya guys. Tetapi Lin Yun sama sekali tidaklah takut. Dan juga untuk Lin Yan langsunglah sujud dan meminta kepada dia untuklah ampuni dirinya. Disinilah Lin Yun mengetahui sepertinya untuk gadis satu ini tidaklah begitu berbahaya dan juga tidaklah sombong. Jadi Lin Yun meminta kepada Lin Yan, dirinya bertanya, dia akanlah menjawab. Lalu Nona Lin Yan langsunglah memperkenalkan kedua temannya untuk Han Feng dari aliansi Gusui, Lin Feng dari aliansi Ji Yun. Kok bisa berbeda aliansi tetapi satu tim ya? Wadaw. Dan untuk dirinya sendiri berasal dari aliansi Yan Yue. Lantas Lin Yun menjadi begitu sangatlah bingung mengapa mereka yang berbeda aliansi malah bekerja dengan semua ini dan malah menjaga satu rumput Jianhuang saja. Dan Lin Yun malah mencoba untuklah menghinanya. Dia merasa ada aura-aura bandit di dalam tubuhnya Nona Lin Yan. Mendengar itu, Nona Lin Yan tidaklah terima. Karena semua ini adalah ide dia, maka dia haruslah dipuji sebagai orang yang begitu pintar. Tetapi selagi berdebat satu sama lain, ada sepotong daun yang mengarah kepada Lin Yun. Tetapi di sini, Lin Yun sudah mengetahui kalau itu adalah sebuah serangan dan dia pun langsunglah menahannya dengan 2 jari saja. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya. Entah kapan ya guys, tetapi yang pasti hari Rabu tetaplah jadwal tayangnya ya guys. Kalau kalian suka dengan cara ini, yang dimana 2 episode dijadikan satu video dan ditayangkan untuk 1 minggu sekali, ya sama seperti BTTH dan lain-lainnya. Jika kalian setuju, kemungkinan besarnya ada beberapa Tonghua terbaru yang bisa Miminlah ambil. Karena untuk Tonghua terbaru ini durasinya 5 menitan. Sebagaimana kita tahu, Tonghua yang berdurasi 5 menitan sudah pasti itu seminggu 2 kali ya guys. Sama seperti Isi Tuzun, Fearless Battle Spirit, Alchemy Supreme. Dan dengan Tonghua baru yang berdurasi 5 menitan itu semuanya tayang di hari Sabtu guys. Jika setuju digabungkan sama seperti Lin Yun, mungkin saja Mimin bisalah menambah 3-4 Tonghua terbaru yang berdurasikan 5 menitan. Jadi setelah ini, Mimin akanlah pantau komentar di video ini untuklah melihat sebagian besar dari kalian setuju atau tidak. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你是打算在百盟会战对林？龙焰鬼药力竟如此，没想到紫渊剑诀竟然也闪！都凤翔钟鸣，大哥，是我，你是我出生入死的好兄弟。